kita langsung aja nih Kak ke kategori pidato. Kepada Ustadz Asep Ami Azhar Farid, LCMA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Ami Azhar Farid, LCMA, selaku pimpinan pesantren Tahfidzul Quran Al-Mukhtar SMKIT Darul Abror, diamanahi sebagai juri lomba pidato dalam acara The PES 2021. Siapapun pemenangnya, insya Allah dialah yang terbaik. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan sahabat seperjuangan yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Nandini Aulia dari SMP Negeri 1 Kota Mojokerto untuk menyampaikan pidato dengan tema Tetap Belajar Berkarya di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin, tampaknya harus kita sadari bahwa saat ini dunia kita memang sedang sakit. Tidak hanya negara kita Indonesia saja, tetapi negara lain seperti Malaysia, China, Amerika, Arab Saudi, dan negara-negara lain di seluruh dunia berada dalam masa pandemi COVID-19. Hadirin rahimakumullah, virus corona atau virus COVID-19 sangat berdampak buruk pada kehidupan manusia. Tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, tetapi kualitas generasi penerus bangsa juga menjadi taruhannya. Kenapa? Karena waktu belajar kita semakin berkurang. Dulu, sebelum pandemi, kita belajar hampir 8 jam sehari di sekolah dengan langsung mendapat pengajaran dari guru. Tapi saat ini, demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita hanya belajar melalui daring atau online dan hanya kurang lebih 1-2 jam saja. Selebihnya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak generasi penerus bangsa yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Sebagai contoh, mereka lebih suka main game, nonton drakor atau film, tiktokan, dan lain-lain yang kurang bermanfaat. Betul apa betul, hadirin? Betul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan waktu sebagai nilai yang menentukan timbangan keuntungan dan kerugian manusia dalam hidupnya. Seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
binasa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam menaati kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Asr di atas memang laksana laut tak bertepi. Setiap kali kita mentadabburinya, maka setiap itu pula kita menemukan makna-makna yang menuntut kesadaran yang lebih intel dalam soal waktu. Dari surah tersebut, kita yakin bahwa setiap manusia akan menghabiskan waktunya dalam kerugian, kecuali mereka yang memiliki kemampuan memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Salah satunya yaitu belajar dan terus berkarya demi menggapai asa dan prestasi anak negeri. Setuju hadirin? Setuju. Alhamdulillah. Oleh karena itu hadirin, marilah kita bersama-sama mulai detik ini, menit ini, dan jam ini juga, mari kita bersama-sama mendayagunakan potensi waktu dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi kita bersama-sama menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kepribadian unggul, terus belajar, beriman, dan bermanfaat bagi sesama. Amin Allahumma Amin. hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu, bagaimana sosok pribadi yang unggul itu? Sosok pribadi yang unggul adalah orang yang paling efektif dalam memanfaatkan waktu, mampu bersinergi, berdaya saing positif, dan membuang segala bentuk kemalasan dan keengganan. Sosok pribadi yang unggul pantang berbuat sia-sia dan selalu menjaga waktu. Sebab yang semua kita lakukan pasti butuh waktu, sedangkan ia sangat berharga. Hadirin, salah satu ciri generasi yang unggul adalah mereka yang memiliki kemampuan sedangkan orang lain enggan melakukannya. Sebagai contoh, ketika orang lain duduk menonton TV dan sambil bermalas-malasan, atau biasa yang kita sebut kaum rebahan, maka dia akan menggunakan waktu bebas tugasnya dengan kegiatan yang positif, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu belajar berbagi ilmu yang bermanfaat melalui lomba pidato atau dakwah The Fest 2021. Betul hadirin? Betul. Alhamdulillah. Dengan prinsip jangan takut, jangan khawatir. Ini lomba, jangan dipikir. Yang terpenting tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Betul? Betul. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Islam mengajarkan kita untuk menghargai waktu, menuntut ilmu yang bermanfaat, dan melarang kesia-siaan. Belajar adalah tugas kita seumur hidup. Pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan bagi kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah." Bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim laki-laki dan umat muslim perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Setiap orang berhak menuntut ilmu dan tak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, termasuk COVID-19. Betul hadirin? Betul. Perbaikan diri untuk menghargai waktu dalam terus belajar dan berkarya adalah sebuah usaha untuk melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Dari uraian yang saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan bagi kita untuk mendayagunakan waktu dengan terus belajar dan berkarya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan tidak menyia-nyiakan waktu demi mewujudkan asa dan prestasi anak negeri. Selain itu, demi mewujudkan generasi yang unggul, cerdas, beriman, dan berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Amin. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan berilmu serta sehat walafiat, terbebas dari COVID-19. Hadirin rahimakumullah. Demikian uraian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Waktu terus berjalan. Jangan sampai disia-siakan. Jika saya banyak kekhilafan, harap hadirin mau memaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini peserta pidato di grand final ini. Ini ada Nandini Aulia, SNPN 1 Mojokerto. Terusan telah kita simak dan telah kita lihat bagaimana penampilannya yang luar biasa dengan konten yang sangat-sangat sesuai dengan tema yang disampaikan, kemudian juga dengan realita yang ada, dan cukup bagus karena menggabungkan antara masalah daring, pembelajaran secara daring, kemudian dengan pemanfaatan waktu. Ini kemudian dikaitkan juga ada dalilnya dari Al-Quran, kemudian juga gesturnya yang ini luar biasa, sudah terbiasa, kemudian juga dengan tampilan-tampilan dan cara-cara pembicaraannya yang sangat lugas. Ini kami mengapresiasi sekali, ini cukup luar biasa dan semoga menjadi yang terbaik insya Allah. Apa yang berada di benak teman-teman sekalian saat mendengar kata pandemi? COVID-19, PSBB, karantina, work from home, e-learning. PSBB, ya benar, pandemi COVID-19 ini adalah momok besar bagi seluruh manusia. Bagaimana tidak? Proses belajar mengajar, perekonomian, perdagangan menjadi terhambat karena adanya coronavirus ini. Selain itu, jatuhnya jutaan jiwa serta banyaknya PHK di seluruh dunia karena krisis ekonomi. Namun, pandemi bukanlah kendala yang besar bagi kita untuk tetap menghasilkan karya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Syamsi Fajriah. Saya berasal dari SMP Arama Putri Islamic Boarding School Malang. Akan mengajak teman-teman sekalian untuk tetap semangat berprestasi dan berkarya di situasi pandemi seperti ini. Untuk mengawalinya, saya mau bercerita sedikit tentang seorang pemuda yang menemukan penemuan hebat pada saat terjadi wabah di tempat ia tinggal. Alkisah, pada tahun 1665, hiduplah seorang pemuda yang diam dan termenung di bawah pohon yang rindang. Saat itu ia tidak dapat belajar karena universitas di mana ia belajar selama ini terserang wabah pes sehingga ia diharuskan untuk belajar dari rumah. Pada saat itu ada apel yang jatuh ke atas kepalanya. Satu ia bertanya, bagaimana bisa apel ini jatuh? Ia akhirnya berikra, membaca dan belajar hingga akhirnya ia dapat merumuskan hukum gravitasi. Siapakah dia? Yap, dialah Isaac Newton. Ini baru salah satunya contoh. Isaac Newton tidak akan menemukan penemuan tersebut bila ia tidak ada kemauan, tidak ada niat, dan dia tidak berikra. Apa sih itu ikra? Ikra adalah membaca, meneliti, menelaah, lalu menyampaikan kepada orang lain. Who want to be the next Isaac Newton? Hands up! Maka berkaryalah, berprestasilah, kembangkanlah keingintahuanmu, dan berinovasilah. Tapi kita kan di rumah aja sekarang, otomatis lingkup kita buat belajar juga terbatas. Terus gimana dong? Oke, aku tahu kalau misalnya lingkup kita buat belajar sekarang terbatas banget. Namun harusnya itu bukan menjadi kendala yang besar bagi kita. Ingat, Walt Disney, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, lalu Jeff Bezos dan beberapa
orang hebat lainnya memulai karir hebatnya dari mana? Dari garasi rumahnya, which is sama nih kayak kita. Ya sekarang lagi berinovasi dan berkarya lewat di rumah aja. Terus pasti ada teman-teman yang nanya nih, terus kita sekarang harus ngapain di rumah? Ya tugas kita sekarang adalah belajar, belajar, dan belajar. Walaupun penelitian ada beberapa dampak negatif dan positif dari e-learning yang kita lakukan selama ini. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah berkurangnya semangat untuk membaca. Nah, kita bisa lihat nih realitanya, kebanyakan nih teman-teman banyak banget kalau misalnya disuruh ibu guru, bapak guru buat baca. Kalau misalnya ada ujian, ya nggak usah baca, tinggal cari aja di internet, udah ketemu jawabannya. Kalau ada ujian dadakan juga tinggal cari di internet, nggak perlu takut-takut lagi. Ya, kalau gitu sih sama aja nih ya, kita kayak nge-cheat kalau belajar. Nggak bakal nyampe nih ilmunya buat ke kita. Nah, saya harap teman-teman nggak termasuk golongan yang itu ya. Nah, selanjutnya, apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya adalah generasi kita memiliki wawasan yang luas, apalagi waktu e-learning nih. Kok bisa? Ya karena adanya internet. Dari internet, akhirnya kita bisa mempelajari pelajaran yang tidak diajarkan lewat sekolah. Jadi menurut saya, kita generasi muda, generasi Z, mampu menciptakan atau mampu berinovasi lebih baik lagi. Terlebih dengan teknologi yang semakin maju dan ilmu yang semakin hari semakin berkembang. Kita adalah generasi muda bangsa Indonesia. Kita adalah generasi yang kompeten, kita adalah generasi yang unggul. Sehingga tak ayal, banyak nih teman-teman seumuran saya yang sudah menempuh universitas dan jadi jenius kebanggaan bangsa. So, sekarang buatlah rencana dan planning apa yang harus kita lakukan dalam masa pandemi seperti ini. Jangan hanya berleha-leha di waktu liburan tambahan ini ya teman-teman. Jadikan waktu luang kalian sebagai waktu luang yang bermanfaat. Contohnya nih, asal skill kalian waktu lagi, kan kita memiliki efektivitas waktu yang sangat tinggi teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kan kita mencoba sesuatu yang baru, nggak gitu mengasah skill kita. Kalau saya pribadi nih ya, waktu masa pandemi, masa luang pandemi ini, saya mencoba hal baru nih ya. Saya mencoba hal baru untuk berbicara soal menjadi penyiar radio, news anchoring, dubbing, dan itu lumayan bantu saya untuk mengurangi kebosanan saya di masa luang saat pandemi ini. Selanjutnya, teman-teman pasti banyak yang nanya nih, terus kan kalau misalnya di rumah, kita juga nggak terlalu nyaman nih, maksudnya pembelajaran nggak nyampe-nyampe, terus juga nggak sepaham waktu kita tatap muka biasanya. Gimana nih caranya? Jadikan sesi belajarmu menyenangkan, itulah jawabannya. Kalau misalnya kita merasa semua pelajaran itu menyenangkan, maka dijamin deh 100% pelajaran apapun itu akan terasa mudah. Contohnya nih, kalau saya pribadi, saya ini tipe orang yang kurang menyenangi pelajaran matematika. Walhasil, saat saya menyerap informasi pembelajaran dari ibu guru dan bapak guru saat menjelaskan pembelajaran matematika juga lumayan rendah daripada teman-teman saya. Nilai saya pun di matematika juga nggak sebagus teman-teman. Tapi saat saya menyenangi suatu pelajaran, contohnya pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, yang alhamdulillahnya saya lebih cepat nangkep nih karena saya senang dengan pembelajaran itu. Nah, bagi teman-teman nih, boleh dicoba tipsnya. Oke, selanjutnya. Tapi kan kita kan waktu di rumah nih, kita nggak betah banget buat belajar. Apalagi banyak banget kendalanya kan. Waktu lagi belajar tiba-tiba internet lemot. Tiba-tiba koneksinya buruk. Ya, kalau kayak gitu coba deh kalian persiapkan sebelumnya dan juga kalian buat sesi belajar kalian ini menyenangkan. Kalian buat sesi belajar kalian ini senyaman mungkin sehingga dijamin deh kalian nggak bakal mengalami kendala-kendala yang bakal mengganggu kalian saat pembelajaran. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam pelajar Indonesia, tetap semangat, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk komentar saya untuk Amira Syamsi dari SMP Ar-Rahmah Putri Malang. Ini tampilannya cukup bagus gitu kan untuk lomba pidato di grand final ini. Nah, cuman ini emang gayanya gaya milenial, kemudian dengan gaya pidato masa kini, kemudian dengan seperti pidato-pidato para pejabat. Akan tetapi tentunya kalau dalam lomba pidato seperti ini emang intonasi
itu akan sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu gestur, kemudian intonasi, kemudian juga makna itu harus bagaimana penyesuaian itu semuanya bisa bersinergi. Nah, emang ada dua tipe gitu kan pidato, ada pidato dakwah seperti itu, ada pidato yang emang lurus intonasinya, kemudian datar, tapi lebih kepada bagaimana tema tersebut masuk ke mustaminya atau ke pendengarnya. Ala kulli hal, insyaallah terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Hakim Najib. Saya utusan dari SMP Negeri 1 Sukawening. Saya adalah salah satu peserta pidato yang akan membawakan tema tetap belajar dan berkarya di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat bisa belajar di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada seorang hamba Allah yang mulia akhlaknya, yakni Habibana wa Nabiyyana al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang tetap taat terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati, panitia pelaksana, sahabat seperjuangan, serta hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan sebuah tema yang berjudul tetap belajar dan berkarya di masa pandemi COVID-19. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awal tahun 2020, Indonesia bahkan dunia seperti telah mengalami mimpi buruk. Pandemi COVID-19 ini telah membuat semuanya berubah. Bukan hanya persoalan ekonomi saja, tapi persoalan pendidikan anak pun dipertaruhkan. Proses kegiatan belajar mengajar sejak itu diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Para orang tua mulai kebingungan, kewalahan, bahkan sudah ada yang tidak sanggup lagi mendidik anak-anaknya di rumah. Antara harus berupaya mencegah penyebaran COVID-19 dan kewajiban menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah perintah agama dan wajib hukumnya. Utamanya ilmu agama tentang hal-hal pokok yang terkait dengan kewajiban kita, seperti sholat dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Anas bin Malik,
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Berdasarkan hadis tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi ruang dan waktu untuk belajar. Seseorang yang tidak makan atau minum dapat merasakan kelaparan bahkan mati. Begitupun ketika jiwa kita tidak diasupi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, tentu hati itu akan gersang. Bahkan lama-kelamaan jiwa dan hati itu akan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila kita bercermin pada hadis tadi, maka situasi dan kondisi pandemi ini janganlah dijadikan alasan untuk kita berleha-leha dan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai manusia dari mulai lahir sampai maut datang menjemput kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika menghadapi pandemi ini tanpa ilmu dan tanpa berkarya, maka akan bagaimana hidup kita berlangsung? Karena hidup adalah suatu perjuangan, dan dalam perjuangan tentu butuh yang namanya pengorbanan. Tidak mau berjuang, maka selesai saja hidup. Setuju? Begitu juga kita harus bisa menaklukkan wabah virus corona ini dengan terus belajar dan berkarya walaupun dalam waktu dan tempat yang serba terbatas. Selama hidup masih dikandung badan, kita masih diwajibkan untuk belajar dan berkarya. Tidak ada kata berhenti untuk belajar dan berkarya kecuali maut yang menjadi alasannya. Bukankah bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wabah virus corona ini adalah sebagai bentuk ujiannya? Maka dari itu kita harus bisa melewati setiap ujian yang Allah berikan dengan keikhlasan dan penuh kesabaran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Timbul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan anak? Tentu jawabannya adalah orang tua. Orang tua adalah pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Tidak hanya biayanya saja, tapi mengajarnya. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada banyak orang tua agar dalam hal mendidik anak tidak hanya cukup dibebankan pada sekolah dan guru saja, tapi pengajaran pertama dan selebihnya itu didapatkan di rumah yang diberikan oleh orang tua itu sendiri. Setidaknya orang tua menjadi tahu betapa menjadi guru itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul? Setidaknya pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bertafakur bahwa ilmu itu sangatlah penting. Dan orang yang memilikinya itu sangat berharga, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dengan beberapa derajat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendambakan ilmu, agar kita semua tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Serta marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona ini cepat diangkat kembali oleh Allah dan bumi ini cepat membaik dan segera pulih seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, Allah menurunkan segala sesuatu itu bisa jadi adalah salah satu ujiannya, termasuk virus corona. Dan janganlah sesekali pandemi ini jadikan alasan untuk kita berhenti belajar dan berkarya. Malah justru ilmu haruslah kita jadikan bekal untuk menangkalnya. Setuju? Rupanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maklum bila ada kekurangan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Ahsan Akil Najib dari SMPN 1 Sukawening Garut. Nah, ini penampilan pidatonya secara umum cukup bagus dan juga menggetarkan. Akan tetapi tentunya ada beberapa catatan-catatan dari Dewan Juri, khususnya adalah yang pertama, karena ini pidato ini bagian dari dakwah. Dakwah ini harus sesuai dari sisi dalil. Nah, tadi penyampaian tilawah Qur'annya atau bacaan Qur'annya, bacaan ayatnya ada yang kurang tepat dari sisi tajwidnya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan karena itu adalah kalam ilahi, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi gestur, ini sudah cukup bagus dengan gayanya, tapi kelihatan ini Ananda agak wallahu alam apa agak sedikit sakit atau gimana gitu kan, agak kurang fresh gitu kan, seperti itu. Dan yang terakhir ini ketika menyampaikan konten ini khususnya dalam permasalahan kondisi sekarang ini terkait pandemi, kemudian juga belajar bagaimana caranya. Nah, ini belum menyampaikan apa kira-kira solusinya ketika itu belajar di masa pandemi ini. Lihat tadi penyampaiannya cukup bagus, tapi lebih kepada permasalahan-permasalahan yang ada. Akan tetapi solusinya ini tidak terlalu banyak dikembangkan. Ala kulli hal, insyaallah terbaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu alla umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Febrianti Amelia Putri, mewakili SMP Muhammadiyah Lojanan, asal daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Bangkit Karena Kita Mampu. Di tahun 2020, kita telah mengenal virus corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, yang dimana pandemi COVID-19 ini telah meruntuhkan berbagai sektor kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk tetap belajar dan bekerja dari rumah, serta menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar yang telah diberlakukan di beberapa daerah yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat penyebaran virus corona yang cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan banyaknya perusahaan maupun industri yang seketika menghentikan produktivitasnya, bahkan terancam bangkrut
Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Hadirin yang saya hormati, hal ini belumlah usai. Kami, para pelajar, harus merasakan pembelajaran online jarak jauh yang dimana hal tersebut menimbulkan banyak persoalan, seperti adanya siswa yang tak mampu membeli paket data, lalu banyaknya siswa yang tidak bisa memahami materi pembelajaran, serta adanya siswa yang tidak memiliki telepon pintar. Lantas, keadaan inilah yang membuat kita dituntut untuk tidak menyerah dan putus asa, untuk mencari jalan keluar alternatif, supaya terus bisa bangkit dalam keadaan seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Hadirin yang saya hormati, ayat tersebut menegaskan bahwasanya kita tidak boleh berputus asa dalam kondisi apapun, sebab Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Lantas, bagaimanakah cara kita agar tetap bisa berkarya dan belajar di masa pandemi? Pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan baru dalam gaya hidup kita, yang dimana nyaris seluruh kegiatan harus berorientasi pada rumah. Meski mulai mengadaptasi kebiasaan baru, tetap kita harus dituntut untuk berpikir kreatif supaya kegiatan di rumah saja bisa bermanfaat. Contohnya, kita dapat membuat video edukasi pembelajaran yang dimana hal tersebut dapat membantu para pelajar supaya bisa memahami materi pembelajaran. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali event, seminar, ataupun webinar yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung, tetapi melalui virtual. Dengan begitu, kita tetap bisa belajar dan mengasah kemampuan kita walaupun dilakukan dengan cara yang berbeda. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang dimana kita diharuskan untuk stay at home, dengan begitu kita memiliki banyak sekali waktu luang. Dengan memanfaatkan hal tersebut, kita dapat mempelajari hal baru serta melakukan hal yang positif, seperti belajar memasak contohnya, membaca buku, berolahraga, membuat prakarya, berkebun, ataupun bermusik. Tak hanya itu, kita juga bisa mengasah hobi kita, dan masih banyak lagi hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Di masa pandemi ini, kita juga bisa berbisnis loh. Dengan makin banyaknya orang yang sadar akan kesehatan, yang membuat kita memanfaatkan hal membuka usaha di bidang produk-produk kesehatan seperti masker, makanan sehat, ataupun minuman sehat, yang dimana produk-produk tersebut menjadi salah satu primadona di masa pandemi. Dengan hal tersebut, kita telah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri kita. Sebab, jika salah satu pintu rezeki tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Balik kesulitan, ada kemudahan. Kata itulah tepat
untuk menggambarkan kondisi kita saat ini. Ayo semangat belajar. Pergunakan waktu di rumah saja untuk meningkatkan skill dan kemampuan. Be smart in pandemic. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Febrianti Ameli dari SMP Muhammadiyah Luajanan Kutai Kaltim, ini luar biasa, serta yang cukup jauh dari Kalimantan Timur tapi bisa mengikuti acara The Fest ini, kita apresiasi dan aplausnya. Kemudian juga sudah berkenan untuk bisa tampil yang luar biasa dan bahkan masuk ke grand final. Ini merupakan ya puncak dari acaranya, dan tentunya untuk pidato ini secara umum cukup bagus, akan tetapi yang jadi catatan dari kami adalah ketika pidato, apalagi ini dari lomba seperti ini, itu intonasinya itu adalah intonasi bagaimana seorang yang berpidato. Ini dari sisi intonasinya, intonasi seperti reporter atau pembaca berita. Ya mungkin ini perlu sedikit dirubah dari sisi gaya intonasinya. Kemudian yang kedua, ini emang tampilannya agak sedikit monoton karena tempat atau juga posisi videonya mungkin terbatas. Kalau bisa ada gaya gerak yang cukup leluasa seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah dari sisi ayat yang dibacakan. Tadi mohon maaf, tadi itu hanya terjemahannya saja. Jadi kuatul hujjah bidzikril ayat. Jadi kuatnya hujjah itu dengan menyebutkan ayatnya secara langsung. Itu dengan pelafalan bahasa Arabnya, dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, itu akan sangat-sangat lebih mengena. Tapi tadi hanya membaca terjemahnya saja, itu di Quran Surah Yusuf. Nah ini juga mungkin jadi catatan ke depannya, untuk pidato itu sebaiknya membacakan ayatnya secara langsung, baru kemudian terjemahkannya, seperti itu. Ala kulli hal, insyaallah terbaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qawlu Allah minki Makkah Syarifah, hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal maqdusah. Al-Qawlu Allah minki Makkah Syarifah, hayya bina wa nuqabbil Ka'batal maqdusah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, serta para sahabat ta'i dan da'iyah yang saya banggakan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. The principle of Quran which allow a tracing can lead man to happiness. Al-Quran adalah prinsip dan pedoman yang bisa mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Dengan landasan surah Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah takut kepada Allah orang yang bila wafat dan meninggalkan keturunannya tiada daya khawatir akan nasibnya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar. Ayat ini sebagai instruksi Allah untuk kita, saya, saudara, dan insan-insan yang beriman agar kelak meninggalkan generasi-generasi Qur'ani yang hebat, bukan generasi-generasi anak mama, otaknya payah, fisiknya lemah, akhlaknya sayyi'ah, mentalnya kayak Pak Oga. Karena generasi-generasi seperti itu hanya akan bernilai sampah, bahkan tidak mustahil menjadi penghambat terbentuknya baldatun thayyibatun. Betul, pantas saja Syekh Mustafa Abdulayani mengatakan, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Andai pemudanya kuat dan amanat, bangsa akan hebat. Tapi andai pemudanya lemah dan hianat, bangsa akan hancur kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ananda Salwa Agustin dari MTS Nurul Jadid Randuboto Sidayu Gresik Jatim. Ini penampilannya luar biasa, semangat, menggebu-gebu, juga menunjukkan bagaimana dia berpidato sesuai dengan gayanya yang khas. Ala kulli hal secara umum cukup bagus, cuman sedikit jadi catatan kami dari Dewan Juri itu adalah ini pertama dari sisi konten dengan penyampaian tema yang ada itu pada saat ini itu adalah temanya terkait masalah pembelajaran di masa pandemi. Ini tadi sangat-sangat sedikit sekali disinggung terkait masalah ini, tapi bagus menunjukkan bagaimana peran generasi muda, kemudian juga terkait bagaimana jangan sampai generasi selanjutnya lebih lemah daripada generasi sekarang. Itu aja hanya ketersinggungannya. Tapi pembelajaran secara pandemi ini juga tidak banyak dikomentari. Oleh karena itu ini catatannya adalah kesesuaian penyampaian dengan tema yang sangat-sangat kurang. Kemudian yang kedua adalah tadi mungkin pengambilan videonya ini suaranya agak mantul, agak kurang jelas jadinya seperti itu. Ya, ini beberapa catatan. Ala kulli hal, insyaallah yang terbaik sudah masuk ke grand final, apalagi tadi viewernya itu cukup banyak, luar biasa. Insyaallah ini bermanfaat bagi pemirsa yang menonton, yang hadir menyaksikan grand final ini. Semoga terbaik ke depannya insyaallah.
Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan telah kita saksikan penampilan peserta di Grand Final pidato di ajang The PES 2021 ini. Ini penampilan luar biasa dari berbagai kota, provinsi yang berbeda-beda, dan juga penampilannya yang insya Allah sangat memuaskan para penonton sekalian. Itu adalah pilihan terbaik dari Dewan Juri. Ala kulli hal, bagi peserta pemenang insya Allah itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas capaian-capaiannya, dan bagi yang belum berhasil insya Allah tidak berkecil hati, terus bersemangat. Insya Allah ini menjadi motivasi dan menjadikan karya terbaik untuk ananda sekalian, dan tentunya ini juga bagian dari sumbangsih kita memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Semoga ananda sekalian semuanya sukses di kemudian hari dan menjadi orang-orang hebat yang bermanfaat untuk umat dan bangsa ini. Saya cukupkan dari Dewan Juri pidato ini. Untuk selanjutnya silahkan dikembalikan ke Kak Asri dan Kak Haudia untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asep yang telah menyampaikan penilaiannya. Mudah-mudahan nih untuk kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya. Terus semangat, jangan menyerah, dan tetap berkarya. Ya, walaupun di rumah aja. Selanjutnya, juara ketiga kategori pidato adalah Bunga Salwa Agustin dari MTS Nurul Jadi Dranduboto Sidayu Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, juara kedua kategori pidato adalah Ahsan Akil Najib dari SMPN 1 Sukawening, Garut, Jawa Barat. Selanjutnya, juara pertama kategori pidato adalah Nandini Aulia dari SMPN 1 Mojokerto, Jawa Timur. Berikut adalah akumulasi penilaian dari masing-masing Dewan Juri.